Di situ disebut qalam. Ketika Allah menciptakan qalam, lalu Allah perintahkan dia untuk menulis, dan menulislah dia di dalam lauh, menulis ayat di Lauhul Mahfuz, bergerak sendiri tanpa Allah menggerakkannya. Dia patuh sekali dengan Allah. Dan di dalam kitab Tauhid itu keterangannya ada yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Selesai dia menuliskan apa yang ada di situ, lalu ditaruhnya di sebelah kanan arasnya. Sedangkan Lauhul Mahfuz itu berada di sudut kanan arasy. Qalam itu berada di sebelah kanan arasy. Ada perbedaan enggak? Sudut kanan sama di sebelah kanan. Sudut pojok. Kanan ya kanan, bukan di pojok. Lalu qalam itu kadang-kadang bergerak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjangnya perjalanan 100 tahun. Itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dan disepakati oleh para a'immah seluruh salaf. Kemudian itu terjadi di saat dia menulis takdir. Jadi sebelum takdir, setelah ilmu, irada. Irada itu dia berkehendak. Ketika dia berkehendak menciptakan sesuatu, sebelum sesuatu itu ada, halama, dia bayangkan. Berdasarkan ilmu atau tidak? Berdasarkan ilmu, maka dia bayangkan. Lalu Allah tidak boleh lupa, berarti semuanya teringat. Maka malaikat-malaikat yang ada itu bukan kebutuhan dia, tapi saksi untuk dipantoknya kepada anda semuanya. Dan itu salah satu bentuk daripada kesombongannya dan bentuk daripada keadilannya. Dia mengadili manusia berdasarkan data yang anda lakukan. Kemudian setelah itu baru dia mentakdirkan segala sesuatu. Pada saat dia memerintahkan qalam untuk menulis, nukilan apa yang ada pada dirinya dia tulis di Lauhul Mahfuz. Jadi apa yang dasar ia berbuat 3 tadi. Mengapa dia mentakdirkan? Karena dia pertama Al-Muqtadir. Dia mentakdirkan, dia Al-Qadir, punya kekuatan, power untuk itu. Tak ada sesuatu yang bisa membatasinya. Powernya dia berilmu. Tidak start daripada tidak berilmu. Dia Al-Qawi, dia kuat. Kemudian dia Al-Mutakabbir, semuanya tunduk dengan kesombongannya berdasarkan perintahnya. Tak ada sesuatu pun yang bisa membatasi takdirnya. Tak ada sesuatu pun yang bisa membatasi dirinya. Sampai langit dan bumi pun tunduk dan patuh padanya. Pada surat yang ke-41 ayat 11. Siap, jilid 4. Kasihkan Ustaz jilid 4. Jangan satu-satu. Silakan baca ayatnya, kemudian baca terjemah. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Kemudian dia beristiwa di langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Jadi semuanya tunduk dengannya, tunduk dengan perintahnya. Dan perintah itu turun ke langit, turun di langit dan di bumi. Seperti terdapat dalam surat 65 tadi ayat 12. Tatanazzalul amru bainahun. 65 tadi sudah ditulis, 65 itu silakan. Ayat 12 ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Lanjut.
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Baca terjemah. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya. Jadi berlaku pada keduanya. Tunduk hal itu. Sebagaimana lembah itu tunduk. Sebagaimana alam itu tunduk dengan peraturan Allah. Segala sesuatu tunduk kepadanya. Kenapa? Karena dia Al-Qadir. Punya kekuatan, punya kekuasaan itu. Maka dia berkata kepada langit dan bumi, kamu harus ikut perintahku dengan suka hati ataupun terpaksa. Tau'an au karha. Power pertama dia ada alim. Power kedua dia punya kekuatan. Al-Qadir, Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Mutakabbir. Semua tunduk dengan aturan lainnya. Setelah itu barulah dia mentakdirkan segala sesuatu. Buka surah 57 ayat 22. Silakan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Jadi kesemuanya itu sudah ditulis. Setelah diketahui baru ditulis, baru diciptakan. Anda bayangkan, dia ketahui dulu, lalu dia tulis, baru diciptakan tanpa ada riset. Kalau ada riset berarti ada beberapa Adam sebelum Adam. Iya nggak? Kata si kafir memang ada beberapa Adam sebelum Adam. Itu kan jil, jaringan iblis laknat. Lalu si kafir bilang ada, yaitu Adam sebelumnya. Lalu si kafir bilang apa? Darwin bilang ada babun. Babun sebelum manusia, lalu manusia dari babun, dia dari babun, betul. Keturunan babun, benar. Kalau kita keturunan Adam, bukan babun. Karena babun itu ditebar pada hari Rabu. Adam diciptakan pada hari Jumat. Berbeda dong. Adam diciptakan dari barang-barang di bumi, ditaruh di sana, kemudian diturunkan, tidak ditebarkan. Kalau binatang babon itu ditebarkan. Ada perbedaannya. Kalau Darwin memang dia keturunan babon dan kakek moyangnya memang babon, maka dia perilakunya seperti babi, seperti babon. Jadi tidak ada riset manusia. Langsung diciptakan Adam jadi. Tidak perlu riset. Berbeda atau tidak dengan manusia? Berbeda atau tidak? Lalu kenapa manusia menggaransi barang yang dia ciptakan kekuatannya sekian? Karena ada riset. Iya enggak? Allah mentakdirkan tanpa riset, langsung dia takdirkan ini gini. Jadi seperti apa yang dia mau diciptakan. Jadi apa powernya? Al-Alim dan Al-Qadir. Jadi ilmunya star dan dia punya keinginan dan kehendak yang tak ada sesuatu bisa membatasinya. Lalu dikatakan musibah akan terjadi di bumi dan musibah pula akan menimpamu. Bukankah itu terjadi dan terjadi? Apakah dia tidak tahu? Sangat amat tahu. Bahkan dia memberitahu dia bisa menggoyang bumi. Di dalam Al-Mulk ayat 17 itu, surat 67. Dia akan menggoyang bumi. Ayat 16 dan 17. Silakan. Amintum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur.
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Pekerjaan siapa itu? Perintah siapa itu? Terjadinya dari mana? Perintah itu turun dari langit. Bukan surat 70 ayat 1 sampai ayat 2. Salah itu 1 sampai 4 dulu. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. Stop. Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Dia minta agar azab itu didatangkan, azab yang akan terjadi itu sudah didatangkan. Dari mana? Bagaimana keadaannya? Untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Jadi ketika turun untuk orang-orang kafir itu tak ada satu pun pembela. Kalau berani nekat di Jogja itu dikirim kiai-kiai khas dan kiai yang mana yang punya sangat ilmu luar biasa, dia akan ditelan oleh gempa Jogja. Kirim, ditelan oleh gempa Jogja, sak jin yang dimiliki. Kalau coba-coba berani membela orang kafir. Kemudian yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. jadi azab itu perintahnya turun dari langit. Begitu gunung berbumi disuruh gempa, dia akan goyang. Siapapun yang di atasnya, itu Allah yang memiliki kekuatan al-qawi, al-qadir, qadirun ala kulli syai'. Ini mengapa dia mentakdirkan pengantarnya ini Al-Ali, Al-Murid, Al-Halim, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Kemudian ayat-ayat takdir ini tidak pula berantem satu sama lainnya. Kita pun harus membahas juga yang namanya masyiah. Masyiah ini berfungsi di dunia dan di akhirat. Iradah itu berfungsi sebelum adanya segala. Takdir itu adanya diciptakan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Itu Muslim hadis 2277. Dari Hadis ini menjelaskan surat 11 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء أن يبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arsy-Nya di atas air. Kapan arsy-Nya berada di atas air? Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya, Allah Ta'ala telah menetapkan segala ketetapan takdir bagi seluruh makhluk. kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Di mana arsy-Nya berada? Dan ketika itu arsy Allah Ta'ala berada di atas air. 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan segala sesuatu, Dia pun mentakdirkan segala sesuatu. Yang mana segala sesuatunya belum tercipta. Saksinya ialah di saat itu arsy-Nya masih di atas air. Sudah istiwakah Ia? Belum. Istiwanya Allah setelah arsy-Nya dipikul oleh para malaikat, yaitu pada hari yang ke-7 setelah Dia menciptakan segala sesuatunya, selesai menciptakan Adam dan sebagainya.
kalau ditanya kapan takdir itu diciptakan, ditakdirkan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Berarti sehari sebelum Dia menciptakan langit dan, ya nggak? Sehari sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, sehari Dia, seharinya Allah 50.000 tahun. Kemudian kita harus membicarakan masyiah. Apa itu masyiah? Bukan surah 22 Al-Hajj ayat 14 dan ayat 17 kalau tidak salah. Buntut ayatnya yahdi man yasha, kemudian ada lagi yahdi man yurid. Jadi 14, 16, kemudian 18 man yasha. Silakan. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Ada yaf'alu ma yurid, ada yaf'alu. Apa perbedaannya antara ma yurid, ma yasha? Di dalam terjemahannya semuanya kehendak. Potong aja terakhir Ustaz, sepotong terakhir. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Itu ayat berapa? 14. Irada pada ayat yaf'alu ma yurid, kehendak katanya kan? Lanjut. 18. 16. Sama yurid. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Kacau kan? Yaf'alu ma yurid kehendak, yaf'alu ma yasha. Kacau. Kenapa? Memang akidahnya amburadul babak belur. Tidak ada satupun dari 10 itu yang menganut akidah yang salimah. Kita lihat fungsi masyiah itu di mana? Buka surat 11 ayat 105 sampai dengan 108. Silakan. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Silakan. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Terus? Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Kacau ya, satu terus. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya Enggak. Ulangi.
Ulangi sepotong itu. Mereka, Annallaha sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana yaf'alu ma yurid. Sebelumnya ada ma yasha. Ulangi Ustaz. mereka kekal di dalamnya selama Khalidina fiha ma damatis samawat wal ard. Betul Ustaz? mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, Lalu Allah mengatakan kecuali illa ma syaa rabbuk. kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Nah, masyiat kehendak. Inna rabbaka fa'ala ma yurid, kehendak lagi. Padahal ketika dia masuk ke dalam neraka, kalau Allah menghendaki yang lain dengan masyiat, di situ kan madam samawati wal ard illa ma syaa rabbuk. Dengan masyiat Allah mungkin nggak dia keluar? Mungkin. Kalau dengan masyiat Allah mungkin dia keluar dari neraka, berarti masyiat berlaku nggak di akhirat? Berlaku kan? Ini masyiat di akhirat. Jadi masyiat itu berlaku di akhirat dan berlaku di dunia. Contoh, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Anda kan tidak boleh mengatakan sesuatu kecuali dengan kata-kata insya Allah. Itu ungkapan perintah. Insya Allah itu amar untuk menyikapi masyiah, amar untuk mengungkapkan masyiah. Jadi masyiat itu berlaku di akhirat dan berlaku di dunia. Contohnya berlaku di akhirat, orang masuk neraka mungkin untuk keluar dari neraka, masuk ke dalam surga. Dengan apa? Masyiat. Kemudian contoh, lalu dia berkata, itu tadi surat berapa? Al-Kahfi ya. Itu surat Al-Kahfi. Ayat. Baik. Kemudian ada contoh. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Mengampuni siapa yang dia kehendaki dan merahmat dan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Al-Baqarah ayat 286. Silakan. Lillahi ma fis samawati 84 ya. wa ma fil ardh. 84 itu ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya. kacau lagi kan? Ia bisa mengampuni dengan masyiahnya siapa yang dia kehendakinya, plus Dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. siapa yang dia dengan masyiahnya pun siapapun bisa dia siksa. Masyiah bukan? Masyiah itu berlaku di dunia dan di akhirat. Kemudian kita lihat, jadi masyiah itu berfungsi di dunia dan di buktinya dia berfungsi di akhirat apa? Orang bisa keluar dari, orang bisa berada dalam al-a'raf lalu masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam, lalu dari neraka dia pun mungkin untuk keluar dari neraka masuk ke dalam. Kesemuanya ini terjadi karena masyiah. Lalu orang yang berdosa diampunkan oleh Allah dengan diperintahkan agar dia menumpahkan dosanya kepada Yahudi dan Nasrani di hadapannya. Terjadi dengan apa? Masyiah. Lalu dia pun masuk ke dalam surganya Allah. Berarti kita mau bicara takdir, bicara empat ya. Ilmu, iradah, qadar dan masyiah. Kemudian
Tunjukkan saya sesuatu yang tidak terkena takdir. Jam berapa ini? Cukup ya? Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komando yang menggonggam berhenti. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, Ayo, silakan yang mau bertanya. Ya, saya tanya pertama kali adalah siapa yang diciptakan oleh Allah pertama kali? Kalau ada satu hadis yang mengatakan Allah pertama kali menciptakan al-qalam. Kemudian al-qalam Allah memerintahkan untuk menulis. Kemudian Allah memutuskan apa saja yang terjadi di atas bumi. Kemudian hubungannya dengan ilmu, qadar dan masyiat tadi bagaimana Ustaz? Yang pertama diciptakan oleh Allah ialah arsy. Arsy itu berada di atas air, baru alam sudah menulis. Silakan Anda buka buku, beli buku. Saya rekomendasikan untuk tentang hal itu beli buku namanya Tahdhib Syarah Aqidah Tahawiyah. Jadi 1 dan 2 di situ dijelaskan bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah ialah arsy, kemudian qalam. Wallahu a'lam. Oke, yang kedua, silakan. Saya mau tanya Ustaz, dikatakan apa? Ini tidak di dalam Al-Quran ya, bahwa Allah bersemayam di atas. Kata-kata bersemayam ini berarti seperti bertempat gitu. Itu kan gini, antara Allah kalau bertempat atau bersemayam itu ya, kan berarti yang menunjukkan lebih besar aras daripada Allah. Kalau lebih besar aras, mengapa disebut Allah Akbar, bukan aras itu akbar? Baik. Terima kasih. Semoga saya bingung dengan pertanyaan. Ingin saya jelaskan. Yang pertama bahwasannya arsy itu tempat kemuliaan. Itu pertama. Allah itu Al-Kabir. Yang kabir itu zatnya. Berbeda dengan tukang. Ya. Tukang itu miskin. Dia bisa membangun apartemen, tapi tidak bisa bangun untuk rumahnya yang bagus. Karena dia miskin, bodoh. Sekecil itu pun dia nggak bisa bikin rumahnya yang bagus. Pasti reot rumah tukang itu. Ya kan? Yang kaya pemborongnya. Allah, kalau dia tidak bisa membuat tempat dia yang lebih indah, berarti dia tidak punya kekuasaan apapun, lemah. Kalau dia bisa membuat tempat yang lebih kecil dari dirinya, dia tidak berkuasa. Ngapain beribadah kepadanya? Dia harus membuat sesuatu lebih besar daripada dirinya, baru dia cerdik. Tidak seperti republik ini, kalau dia mau menyiksa orang, dia bikin penjara pas ukuran orangnya. Apa milik kekuasaan Anda? Anda tidak punya kuasa. Kalau dia berkuasa, maka makhluk yang paling gede itulah tempatnya Allah, arsy-nya. Selain daripada itu kecil. Kalau dia pakai logika Anda, dia bodoh. Jelas? Puas? Hah? Kalau dia tidak punya tempat, betapa naifnya dia. Anda dikasih tempat, binatang dikasih tempat, dia nggak punya tempat. Ngapain beribadah kepada dia? Anda mau Allah kata Anda nggak punya tempat, berada di mana-mana. Sepakat, tenang. Sepakat, tenang saya bilang. Anda sepakat kalau Allah Anda berada di mana-mana. Kalau meliputi berarti dia tidak bertempat. Kalau dia meliputi berarti ada tempat dong. Ketika Anda mengatakan dia meliputi, pasti bertempat. Bagaimana dia meliputi tidak bertempat? Tunjukkan saya, Anda liputi ini. Bisa Anda tidak bertempat? Itu bahasa filsafat, bahasa bingung. Saya senang dengan bahasa-bahasa bingung ini. Saya akan bikin orang itu tambah bingung, tidak saya kasih jalan keluar. Bingung. Saya tidak mengobati orang filsafat supaya baik. Saya bikin dia bertambah bingung, tambah jauh daripada Allah. Saya pengen dia supaya mengingkari Allah terlebih jauh. Nah, saya katakan, lihat orang kafir.
Berikan saya teori meliputi itu seperti apa. Ada bola, saya minta bola. Bagaimana Anda meliputi? Pakai kamera kayak model anu ini. Apa namanya peliput berita itu diliput gitu. Atau gimana kira-kira Pak? Meliputi itu seperti apa? Itu bahasa bunglon. Orang Indonesia nggak ngerti meliput itu pakai apa. Kira-kira seperti apa Pak? Tenang ya. Bisa nggak tunjukkan meliput itu apa? Saya mau katakan gini Pak, ini yang realistis saya katakan. Pernahkah ada sesuatu melihat Allah itu? Saya tanya, pernah nggak sesuatu melihat Allah? Pernah nggak sesuatu melihat Allah? Ingin saya tanya. Tolong jawab saya. Ada nggak sesuatu yang pernah melihat Allah? Ada nggak? Belum. Belum atau tidak pernah? Belum ada sampai sekarang kan? Belum ada. Belum ada dan tidak akan pernah bisa dilihat di dunia ini. Sepakat nggak? Iya. Kalau dia tidak pernah dilihat oleh sesuatu yang harus menyatakan keberadaannya, akal kita atau dia sendiri? Dia sendiri. Kalau kita tidak mau menerima pernyataan dia sendiri, yang egois kita atau dia? Kita. Buka surat 20 ayat 5. Kasih dong terjemah. Kasihkan kepada beliau terjemah. Bukakan surat 20 ayat 5. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ya. Terjemah bahasa Indonesia ya, Pak. Dibaca bahasa Indonesianya. Saya minta bahasa Indonesianya. Dikasihkan beliau supaya beliau baca bahasa Indonesia. Bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kasihkan aja, ambil aja nama dari Islam. Yaitu yang Maha Pemurah. Stop, yang Maha Pemurah. Ngapain? Sekali ulangi Pak ya. Ulangi pertama Pak. Saya tanya, nanti Bapak jawab ya. Saya tanya, jawab berdasarkan teks itu Pak ya. Iya. Jadi jangan jawab saya nanti bingung, langsung aja baca terjemahannya. Ulangi Pak. Yaitu yang Maha Pemurah. Stop, yang Maha Pemurah. Di mana dia Pak? Yang bersemayam di atas arsy. Jadi dia bersemayam. Bersemayamnya di mana Pak? Arsy. Di atas arsy. Yang mengatakan bersemayam di atas arsy itu kita atau dia Pak? Allah. Mau kita tolak atau kita terima? Terima. Kalau kita tolak berarti kita lebih tahu keberadaan dia daripada dia sendiri. Oke. Kalau begitu kita bedakan antara intervensi, interpretasi dengan teks. Kita untuk mengatakan itu air, kita kan berusaha untuk mengambil data yang ada kan Pak ya. Data yang ada kita ambil kan? Tidak kita intervensi kan? Dengan data yang ada, air itu sifatnya seperti ini, kan begitu? Oh, terjadi sifat seperti ini, sepakati itulah air. Oke? Artinya, ketika kita mengatakan iman kepada Allah, toh kita tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah merasakan keberadaannya. Lalu kalau begitu, siapa yang harus memberikan kejelasan tentang dirinya? Pantaskah orang lain? Lalu kalau dia menetapkan tentang dirinya, keberadaannya di mana, lalu ada orang lain menolak. Yang kedua Pak, sebenarnya saya mau jelaskan apa arti istiwa, bukan semayam. Apa arti semayam? Mungkin Anda bingung dengan semayam. Semayam itu bahasa Indonesia, sebenarnya dia dari bahasa Hindu, nggak jelas. Kalau raja bersemayam di mana Pak? Di singgasananya, kursi kemuliaannya kan? Nah, kalau mayit disemayamkan di mana? Di rumah duka. Raja bersemayam duduk, berdiri, baring. Duduk. Mayat disemayamkan berdiri, baring, duduk. Allah tidak baring, tidak duduk. Dia berdiri di atas arsy-Nya. Jadi kesalahan terjadi. Allah tidak duduk seperti raja duduk di kursinya. Walaupun di dalam arsy itu ada kursi, dia tidak duduk. Tidak pula berbaring seperti mayit di rumah duka. Tetapi dia berdiri dengan berkata Al-Qayyum, jamak daripada Qaim yang akan duduk. Qayyum tidak pernah duduk, berdiri. Qaim berdiri, jamaknya Qayyum. Qaim berdiri akan duduk, tapi kalau Qayyum berdiri tidak pernah duduk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hidup dan berdiri. Jadi apa semayam? Semayam itu naik ke arsy. Istiwa itu pertama naik, buka surat 32 ayat 4. Kemudian memenuhi arsy.
Maka di Al-Kabir disebut Al-Kabir karena dipenuhi arsy itu penuh. Diciptakan arsy itu ukurannya apa? Kursinya saja itu ukurannya seluas 7 lapis langit dan bumi meliputi. Kursinya Pak, kursinya segede itu. Ternyata kursi itu berada dalam arsy. Jarak antara arsy ke sudut kanan itu perjalanan 500 tahun. Innalillah. Itu ada hadis tentang itu. Jadi saya sarankan Anda membaca kitab Tauhid. Kalau menurut hitungan matematik berarti kalau tempat berarti bisa diukur sama dengan kita, salah. Itu sistem matematik. Saya pernah diserang orang itu waktu saya di Jakarta di satu seminar forum, saya diserang dengan orang seperti itu dan saya ketawa. Bahwasanya tidak harus bingung. Kalau berdasarkan rumus matematik berarti dia tidak layak dikatakan akbar. Seharusnya arsy dikatakan akbar. Keliru. Dia membuktikan di akbar, dia ciptakan sesuatu itu besar, dia masuk pas. Barulah disebut Al-Kabir. Dia bisa menciptakan sesuatu kecil, makhluk yang paling kecil itu bumi, di dalam dunia ini. Kemudian akhirat lebih gede. Diciptakan arsy yang lebih gede. Dan dia pandai turun dari arsy itu kalau dia pandai naik. Hanya beruang yang nggak bisa turun Pak, naik bisa nggak bisa turun. Kalau Allah naik dan turun. Ayat naiknya dia itu surat 32 ayat 4. Silakan baca terjemahan. Kasihkan Amin Nabi. Tafsirnya silakan. Kasihkan siapa namanya Ustaz Dini. Silakan Pak dibaca Pak. Bahasa terjemahan bahasa Indonesia. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Jadi langit, bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu dalam 6 hari ya. Kemudian setelah itu, setelah 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas arsy. jadi setelah hari ke-6, hari ke-7 kan? Ya, di hari ke-7 itulah dia naik ke arsy. Barulah dia naik ke atas arsy-nya. Pada hari ke-7 itu Pak ya. Kemudian ada hadis mengatakan, surat hadis Muslim, hadis 732 mengatakan dia pun pandai turun dari arsy-nya. 732. Tolong Bapak bersama Ustaz. 732. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, katanya Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam, yaitu ketika telah lewat sepertiga malam pertama. Jadi pandai turun nggak Pak? Pandai turun. Mau kita bantah pakai logika kita atau kita terima apa seperti itu? Kalau kita bantah berarti kita harus tidak boleh berdasarkan teori, harus melihat. Nah kita ini dapat berita, kita kan iman kepada Allah kan berdasarkan berita Pak. Kita iman kepada Allah ini berdasarkan berita apa bukan Pak? Analisa atau berita kita ini iman? Berita Pak ya? Berarti seluruh berita harus kita sepakati yang kita terima. Karena start awal menerima berita, berarti tidak boleh menolak berita. Jelas Pak? Oke, semoga Allah memberkahi Anda. Saya minta maaf kalau saya kemungkinan tekniknya kurang begitu baik. Oke, silakan yang lain. Silakan yang lain. Satu lagi mau bertanya, selesai. 3 orang. Mau tanya hadis Rasul, man mata oleh sabiyono baya mata mereka jahiliyah. Indikasi bagaimana soal hadis ini? Hadis ini sahih. Kalau ditanya bagaimana dengan hadis ini sahih. Siapa yang mati yang tidak berbaiat, matinya mati jahiliyah. Hadis ini sahih. Tidak boleh hadis ini kecuali dhaiful mudha'af. Pertanyaan saya, Abu Bakar baiat kepada siapa? Umar nggak pernah berbaiat kepada Rasulullah. Jangan coba-coba Anda bikin satu bid'ah. Hati-hati. Abu Bakar berbaiat kepada siapa? Umar berbaiat kepada siapa? Uthman berbaiat kepada siapa? Dan Ali berbaiat kepada siapa? Dan para sahabat berbaiat kepada siapa? Sedangkan Baitul Aqabah, Baitul Ridwan, Baitul Syajarah itu semuanya baiat untuk berangkat ke medan perang. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW,
Itu perwakilan suku yang membaiat. Tidak semua orang membaiat. Dan ketika di masa Rasulullah, yang mengangkat Rasulullah menjadi imam itu siapa? Berarti mau dikafirkan untuk Abu Bakar. Anak nggak pernah baiat, tolong datang orang yang minta dibaiat. Tak tanya ya. Tolong datangkan tokoh yang mau berbaiat, saya siap berdialog dengannya. Tokohnya jangan pentol-pentolannya yang nggak jelas, dikejar limu. Tokohnya, tokoh baiatnya yang minta dibaiat itu suruh datang atau anak datangi dia. Saya ulangi ya, datangkan dia atau anak datang ke tempat dia. Dalilnya menunjukkan baiat itu wajib atas setiap muslim itu siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman ini tidak pernah berbaiat sama siapapun. Dan banyak sahabat tidak berbaiat, berarti matinya kafir. Jahiliyah. Kalau waktu itu nggak usah baiat lagi, sudah otomatis daulah Islamnya. Waktu itu tidak perlu baiat. Sekarang Lalu karena waktu itu ada daulah Islamiyah, saya minta keterangan ulama yang mana yang memberikan klarifikasi seperti itu. Saya ulang ya, saya minta keterangan dari pakar hadis mana yang membatalkan hal itu. Kita tanya, Rasulullah itu uswah atau bukan? Lo katanya nggak boleh diikuti, lalu bagaimana? Katanya uswah, lalu tidak boleh diikuti, lalu seperti apa? Mau ikut syaitan? Bukankah baiat itu sendiri untuk membaiat khilafah? Khalifah yang dibaiat. Syarat untuk seorang dikatakan khalifah itu dia harus pakar hadis. Imam Mahdi itu dibaiat pada akhir kiamat, tapi dia menjadi seorang ulama hadis dan mujaddid terakhir. Saya hanya minta satu, siapa orang, ulama mana, pakar mana yang mengatakan di saat itu tidak perlu baiat. Berarti contoh baiat ini bid'ah. Kalau saat itu tidak ada, karena contoh. Saya kira seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada yang mengharapkan saya mau berdialog dengan siapa waktu itu, lantas mereka nggak datang. Khilafah, jamaah khilafah. Nelpon saya katakan datangkan Anda punya tokoh. Saya sangat senang kalau ditantang orang, wow, keren. Tapi depan umum, supaya orang tahu siapa yang salah, siapa yang jangan kucing-kucingan. Umat Islam dipusingkan.